Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran dengan judul materi Sumber-sumber Hukum Hindu dalam Kitab Suci Manawa Dharma Sastra. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidarastu Tad Astu Swaha, Om Anubadrah Kartawum Yantu Wiswata. Berdoa selesai. Adapun daftar isi yang terdapat pada materi kali ini adalah yang pertama ada kurikulum vitae Ibu sebagai pengajar kalian, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yang keempat ada materi, dan yang terakhir ada kuis. Jangan lupa dijawab ya anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Idewa Ayu Ketut Chandrayani. Bisa dipanggil Ibu Chandra ya anak-anak. Nah, kompetensi dasar pada materi kali ini adalah sumber-sumber hukum Hindu yang terdapat dalam Kitab Suci Manawa Dharma Sastra. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami sumber-sumber hukum Hindu yang terdapat dalam Kitab Suci Manawa Dharma Sastra. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi sumber-sumber hukum Hindu yang terdapat dalam Kitab Suci Manawa Dharma Sastra. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya anak-anak. Adapun sumber bahan belajar, Ibu ambil dari internet, yaitu website Bapak Iwayan Sumantri. Menurut Manawa Dharma Sastra, sumber hukum Hindu itu ada 5. Yang pertama, bagiannya ada Weda Sruti. Yang kedua ada Weda Smrti. Yang ketiga ada Sila. Yang keempat ada Acara. Dan yang kelima ada Atmanastuti. Nah, adapun penjelasan masing-masing sumber hukum Hindu tersebut adalah, kita mulai dari yang pertama ya anak-anak. Yang pertama ada Weda Sruti. Weda Sruti merupakan sumber hukum Hindu yang pertama, di mana Weda Sruti itu inti ajarannya adalah cara menghubungkan diri atau pemujaan kepada Tuhan. Nah, di dalam Kitab Suci Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 2, Sloka 10 disebutkan Srutistu Wedo Vijneyo Tesarvates Pamimamse Tabyam Dharmo Hi Nirbaba. Terjemahannya, sesungguhnya Sruti adalah Weda dan Smrti itu Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber hukum Hindu. Sumber hukum Hindu yang kedua adalah Weda Smrti. Weda Smrti ini pada intinya adalah ajaran tentang hidup bermasyarakat. Weda Smrti ini sering disebut dengan Kitab Dharma Sastra. Hasil karya Bhagawan Manu dalam Kitab Dharma Sastranya dianggap paling standar untuk dijadikan sebagai sumber hukum Hindu. Menurut Bhagawan Manu, ada 4 jenis Dharma Sastra yang berlaku sesuai dengan zamannya. Yang pertama ada zaman Satya Yuga, berlaku Dharma Sastra karya Bhagawan Manu. Yang kedua ada zaman Treta Yuga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Bhagawan Yajnavalkya. Yang ketiga ada zaman Dwapara Yuga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Bhagawan Sankralikita. Dan yang keempat ada zaman Kali Yuga, yaitu berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Bhagawan Parasara. Nah, sekarang kita bahas sumber hukum Hindu yang ketiga yang disebut dengan Sila. Sila artinya tingkah laku. Ditambah kata su di depannya menjadi susila, yaitu artinya tingkah laku yang baik atau tingkah laku orang-orang baik dan suci. Tingkah laku tersebut meliputi yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik.
Kaidah-kaidah tingkah laku yang baik tersebut tidak tertulis di dalam kitab Smrti, sehingga sila tidak dapat diartikan sebagai sumber hukum dalam arti sebenarnya. Namun, nilai-nilainya dapat dijadikan sebagai dasar hukum positif. Nah, sekarang sumber hukum Hindu yang keempat yaitu acara atau sering disebut dengan sadacara. Acara dianggap sebagai sumber hukum Hindu positif. Dalam bahasa Jawa kuno, sadacara disebut dreste yang berarti kebiasaan atau tradisi dan adat istiadat. Hakikat dasar sadacara adalah penerimaan dreste sebagai hukum yang telah ada di mana Hindu itu berkembang. Nah, dengan demikian sifat hukum Hindu itu dianggap fleksibel. Nah, sekarang kita sudah sampai pada sumber hukum Hindu yang kelima atau yang terakhir yang disebut dengan Atmanastuti. Atmanastuti artinya rasa puas pada diri sendiri. Perasaan ini dijadikan ukuran untuk suatu hukum karena setiap keputusan atau tingkah laku seseorang mempunyai akibat. Atmanastuti dinilai sangat relatif dan subjektif. Oleh karena itu, berdasarkan Manawa Dharma Sastra 109 sampai dengan 115, bila memutuskan kaidah-kaidah hukum yang masih diragukan kebenarannya, keputusan itu diserahkan kepada majelis yang terdiri dari para ahli dalam bidang kitab suci dan logika agar keputusan yang dilakukan dapat menjamin rasa keadilan dan kepuasan yang menerimanya. Demikianlah anak-anak pemaparan singkat pada penjelasan materi kali ini tentang sumber-sumber hukum Hindu yang terdapat dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatian kalian. Suksema Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.